Jaringan kabel udara yang semrawut di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu malam. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat. Warga panik saat kebakaran dan ledakan terjadi pada jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan Minggu malam. Api yang semakin membesar membuat warga tak berani mendekat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kabel yang menumpuk dan semrawut di satu tiang penyangga. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pengangkut air dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan dikerahkan. Petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang rusak. Ini tadi kan keluarin api, terus bunyi ledakan. Langsung kan sedang didaftar sama PLN. Itu yang kebakar apa, Bu? Kabel PLN kayaknya. Selain merusak beberapa jaringan kabel udara, peristiwa ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hati-hati saat membuka pintu mobil. Akibat lalai, seorang pengendara mobil pickup sebabkan kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor di Cilacap, Jawa Tengah. Korban menabrak pintu mobil dari arah belakang hingga oleng ke tengah jalan dan tewas ditabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Detik-detik kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa berawal saat mobil pickup yang hendak mengantar buah-buahan berhenti di depan sebuah kios di Jalan Raya Kawunganten, Cilacap. Pintu. Tak lama, seorang penumpang membuka pintu mobil di bagian kanan. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor. Tak sempat menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung oleng terjatuh di tengah jalan. Dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar dan seketika korban langsung tertabrak motor pelajar yang melaju cukup kencang. Tahan lagi, Pak, sampai saya. 2 penjuru lah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu. Korban meninggal itu, Mas? Langsung meninggal. Luka dicikat lah. Itu sama di telinga itu waktu kena benturan sepeda motor dari arah timur. Korban tewas di tempat usai mengalami luka serius di kepala, sedangkan pengendara motor yang menabrak korban alami luka ringan. Saat ini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggagalkan upaya peredaran narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Sabu diduga akan disebarkan untuk dikonsumsi saat perayaan Tahun Baru. Narkoba seberat 5 kg ini disita BNN Provinsi Sumatera Selatan dari tangan MJ dan NP, warga Kenten Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kedua pria ini merupakan kurir narkoba jaringan lintas provinsi. Keduanya disergap petugas BNN Sumatera Selatan di Desa Bayung Lincir saat dalam perjalanan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Tulung Selapan. Saat proses penangkapan, kedua tersangka yang mengetahui sedang dikejar petugas sempat membuang barang bukti ke kebun di pinggir jalan. Tapi yang pasti ini kan saya sampaikan tadi bahwa kenapa suplai yang utama itu karena ada demand. Jadi orang yang butuh sudah banyak. Orang yang melakukan pemakaian ini berarti dia sudah ada. Itu mereka suplai itu. Untuk momen tahun baru kemungkinan orang yang sudah tadi memakai dia mempunyai ekspektasi ya, ingin bergembira dan mungkin berlebihan, bisa juga mereka menambah daripada suplai. Menambah daripada pemakaian untuk kegiatan tahun baru. Diketahui kedua tersangka sudah 2 kali mengirim sabu. Keduanya terindikasi masih satu jaringan dengan bandar narkoba Hadafi, suami dari selebgram asal Palembang yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 10 saksi. Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat terus melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS, siswa kelas 3 sekolah dasar, hingga mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak korban, terduga pelaku, pihak sekolah, dan saksi ahli serta dokter bedah yang menangani korban. Peristiwa perundungan di lingkungan sekolah itu terjadi pada Februari lalu. Kasus tersebut pernah dimediasi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Merasa tak ada titik temu, pihak korban kemudian melaporkan kejadian itu pada 16 Oktober lalu. Selain mengalami perundungan dari temannya, korban diduga mengalami intimidasi dari oknum guru dan kepala sekolah untuk bungkam dan tidak menceritakan kejadian sebenarnya kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Sekali lagi, kita akan mendalami ya. Kita akan mendalami daripada informasi tersebut. Kalau memang kita nanti dalam penyelidikan ya, dalam pemeriksaan ditemukan fakta-fakta baru, kita akan memproses sekali lagi. Dari proses kita akan memproses dengan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada siapapun. Sebelumnya, NCS, seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di kota Sukabumi, Jawa Barat, mengalami patah tulang pada bagian lengan kanannya. Korban diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Akibatnya korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atas patah dan bergeser. Usai kejadian ini, korban mengalami trauma hingga tak mau pergi ke sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, setelah diautopsi di Rumah Sakit Polri, pemirsa, 4 jenazah anak korban pembunuhan yang dilakukan ayah kandung dimakamkan di TPU Bedahan Sawangan, Depok pada Minggu sore. Suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Jasad 4 anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan Minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjejer. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya yang kemudian dibaringkan di kamar tidur di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara saat kejadian, istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malang Nian, nasib 4 bersaudara. VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya, Panca Darmansyah, di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari itu Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini, dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil
berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Pelaku berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku D saat ini tengah dirawat di rumah sakit, juga terluka parah usai dianiaya pelaku. Yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah, gitu. Nah, pas terakhir tadi pagi si pelaku minta dibelikan Mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik teman, saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini Mezomnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi, namun belum sempat diusut tuntas. Padahal, jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku. Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Yang harusnya memang harus disingkirkan, dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga Kota Bau-Bau saling dorong berebut paket sembako murah yang dijual di lapangan Kota Mara. Pasar murah yang diadakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini dilakukan untuk menekan angka inflasi di Kota Bau-Bau. Kericuhan terjadi saat gelaran pasar murah yang diadakan oleh Pemprov Sultra di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saat pasar murah dibuka, warga langsung menyerbu mobil truk yang membawa ribuan paket sembako. Warga saling dorong untuk bisa segera menukarkan kupon yang mereka dapatkan sebelumnya di kantor kelurahan masing-masing. Bahkan ada beberapa warga yang naik ke atas truk agar bisa mendapatkan lebih cepat sembako murah tersebut. Pemerintah Provinsi Sultra menyediakan sekitar 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket. Setiap paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan terigu 1 kg. Selain itu terdapat telur yang dijual Rp100.000 untuk 2 rak telur. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih katanya mau, kan 3 hari, kan bisa nomor sekian dan nomor sekian, hari pertama, nomor sekian hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Ini dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau-Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus lakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjaga kestabilan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terus meroket di beberapa daerah. Di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara di Pasar Tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah, harga cabai rawit ini Rp100.000 per kilogramnya. Di Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta, harga cabai rawit merah semakin pedas dan telah menembus Rp90.000 per kilogramnya. Padahal seminggu sebelumnya harga cabai rawit masih di kisaran Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram.
Akibatnya pedagang mengeluh sepi pembeli dan membuat omset menurun drastis. Guna meminimalisir kerugian, para pedagang menyiasatinya dengan mengurangi stok pulakan dari petani. Karena harga mahal ya kita nggak berani beli banyak, pulak banyak itu nggak. Kita cuman kira-kira nanti besok itu laku berapa kilo. Kalau biasanya kalau pas murah itu kan habis 20 kilo itu ya. Kalau harga biasa nggak tinggi kayak. Kalau sekarang ya paling ya bawah 10. Biasanya nggak sampai segitu. Gitu ya. Biasanya cuma 13.000, 15.000. Sementara itu nasib yang sama dialami para pedagang dan pembeli di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, kenaikan harga cabai rawit merah mencapai 100% lebih. Menurut para pedagang, sebelumnya harga cabai rawit merah dipatok seharga Rp45.000 per kilogram. Kini melesat naik hingga Rp100.000 per kilogramnya. Banyak warga mengurangi jumlah belanjaannya, bahkan para pemilik rumah makan menyiasati kenaikan harga cabai ini dengan membeli cabai kering. Tim Liputan iNews melaporkan.